Oke, jadi di sini aku menemukan istilah baru di TikTok tentang kepercayaan diri atau terlalu overconfident. It's called cocky and confident. Aku nggak tahu guys dibacanya. Tulisannya sih C-O-C-K-Y, cocky, cocky. Maaf banget, aku nggak tahu gimana cara pengucapannya aja. Pokoknya tulisannya kayak gitu, ini istilahnya dan menarik sih untuk dibahas karena aku yakin kamu pasti relate dengan video ini. Iya, aku tahu, aku ini pinter kok. Iya, aku memang jago dance. Iya, aku memang jago nyanyi. Makanya aku bisa ngajarin orang. Beda cerita kalau, iya, aku bisa menguasai dance kok. Doain ya, aku bisa ngajarin mereka, aku optimis. Pokoknya ini tuh harus selesai, aku nggak mau tahu. Iya, aku optimis project ini bakal lancar, di tanggal segini kita pasti selesai. Semangat teman-teman! Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Sharing is Caring. Jadi di video kali ini aku seneng banget untuk ngebahas topik yang sangat menarik. Aku yakin banget teman-teman pasti relate sama pembahasan ini. Kita akan membahas tentang percaya diri, confident, dan ini, aku nggak tahu cara omongnya ya. Jadi waktu itu di FYP TikTok lewat istilah kayak gini. Aku tuh bingung ya, kenapa sih di TikTok tuh orang-orang pada banyak banget menemukan istilah-istilah yang unik dan kenapa selalu seru-seru. Jadinya kan aku pengen ngebahas ini di YouTube buat teman-teman semua. Kebanyakan orang-orang bule ya. Orang Indonesia jarang banget sih aku temuin. Bahkan kayaknya hampir nggak pernah sih. Ada sih beberapa orang Indonesia yang ngebahas kayak gini, yang selalu menemukan istilah-istilah gitu loh yang menarik untuk dibahas. You know lah guys, kalau kreator orang luar itu mereka pasti selalu sharing istilah-istilah baru. Nah, di sini aku suka banget sama pembahasan kali ini. Makanya aku translate lah ke bahasa Indonesia untuk teman-teman Indonesia. Jadi aku udah catat beberapa poin-poinnya di dalam buku aku. Let's go, start it. Oke, yang pertama kita akan membahas istilah ini. Nah, ini adalah sisi negatifnya. Kadang bingung ya teman-teman, kalau misalkan apakah aku ini terlalu percaya diri? Aku ngalir aja ya guys ngomong kayak gini. Oke, jadi kalau sifat orang dengan istilah ini, mereka itu arogan. Sebenarnya kalau misalkan orang terlalu pede, itu pasti dicap sombong sama orang-orang. Ih, kelihatan sombong banget sih, ya apa sih gitu. Dan kalau dibilangin pasti jawabnya, iya tahu. Iya udah diam-diam aku tahu kok. Nah kayak gitu. Mungkin kamu bisa ngebedain juga ya. Kelihatan kok mana orang yang benar-benar percaya diri dan self-love gitu ya. Mana orang yang pede tapi sombong. Kerasa sih, aku yakin teman-teman tanpa menonton video aku, pasti kamu bisa ngebedain orang mana yang percaya diri dan mana orang yang arogan. Dan biasanya orang dengan istilah ini, sifat mereka itu pengen semuanya tuh sejalan dengan apa yang dia mau. Pengen mengendalikan semuanya. Balik lagi, kan kita nggak bisa mengendalikan apapun yang ada di luar. Kamu pede boleh. Kita tuh pede boleh ya guys, kita harus percaya diri justru. Tapi bukannya kayak over gitu loh. Over sampai kayak mungkin kamu oversharing, kamu jadi kayak sombong, gak mau belajar lagi hal baru, sok tahu, sok pinter. Nah ini contoh orang yang kayak gini. Nah pernah nggak kamu menemukan orang, misalkan teman kamu sendiri nih, dia lagi ada masalah, dia mengeluh, dia curhat sama kamu. Dan kamu sebagai teman yang baik nih, pengen kasih tahu dia kan, oh ya kamu mungkin gak boleh kayak gini, saran aku begini. Tapi respon dia, iya ya tahu, ih aku juga tahu kali. Enggak, maksudnya tuh kayak gini, enggak. Aku tahu ini tuh bener, dia yang salah. Enggak, aku tuh gini, tapi kayak gitu loh. Kamu ngerasain kan orang yang kalau dibilangin tuh jadi kayak keras kepala. Jadinya apa? Sombong kesannya. Karena dia dibilangin aja susah gitu. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Ya, yakin aku pasti pernah kan ketemu orang kayak gitu. Aku juga pernah ketemu orang kayak gitu. Dan ujungnya apa? Aku nggak mau lagi ngobrol sama dia. Susah, say. Aku nggak mau debat. Dia merasa paling pintar, ya udah. Dan biasanya orang kayak gini tuh mirip-mirip kayak apa ya? Oh, pick me guys. Nah ini ada sangkut pautnya sama pick me ya, orang yang karakter kayak gini. Jadi mereka tuh merasa sangat menarik di ruangan tertentu. Misal dia lagi datang ke kondangan, dia merasa kayak, oh aku paling cantik. Boleh guys, kita tuh merasa paling cantik, paling ganteng. Itu udah harus banget ya, kita pede, self-love gitu ya. Kita menghargai ciptaan Tuhan. Kalau oh iya aku tahu aku cantik, aku ganteng. Tapi bukan dengan caranya kayak pick me. Kamu ngerti kan orang-orang pick me itu, ya dia merasa paling beda dari orang lain, tapi menjatuhkan orang lain. Oh aku ini paling oke, paling sempurna. Tapi dia menjatuhkan orang lain. Nah ini salah satu contoh orang kayak gini nih. Udah sombong, menjatuhkan orang lain, gak mau mendengarkan nasihat orang, gak mau belajar dari kesalahan sendiri. Nah, pokoknya kalau misalkan kamu lagi ngobrol sama dia, saling brainstorming ya,
brainstorming gitu. Dia merasa dia itu paling benar dan kamu yang salah. Egois, gak mau kalah. Enggak, kamu tuh salah, aku tuh yang benar, enggak gini-gini. Maksudnya kan kita kayak menghargai pendapat orang aja gitu loh. Manusia pasti punya pendapat yang beda-beda, it's okay, kita menghargai. Tapi dia tuh nggak mau menerima perbedaan. Jadi dia tuh kayak pengen mengontrol everything sesuai dengan apa yang dia mau. Selanjutnya adalah dia nggak mau belajar dari kesalahan. Ya ingat lah ya, kan tadi aku barusan ngomongin tuh. Iya, orang kayak gini tuh nggak mau belajar dari kesalahan. Dia tetap kayak menyalahkan keadaan, merasa dirinya paling benar. Padahal kan manusia itu punya kesalahan dong. Kita harus introspeksi diri. Kita punya banyak waktu untuk kayak mengevaluasi diri, apa yang salah dari aku ya, oke. Aku pernah melakukan ini, oke, nextnya aku nggak boleh begini lagi. Jadi orang-orang kayak gini tuh mereka di fixed mindset. Nah, ada sangkutnya juga nih. Kalian tahu kan, growth mindset dan fixed mindset itu, guys. Orang-orang yang istilah kayak gini, mereka itu fixed mindset, merasa kayak udah paling benar, paling oke, ya udah aku nggak mau belajar lagi. Udahlah, aku udah pinter. Oh, besok ada ujian dance, besok aku disuruh tampil dance. Nggak usah lah, aku udah ngulik kok dari minggu lalu. Nanti juga aku bisa. Nah, biasanya orang-orang kayak gini, mereka nggak mau berkembang, nggak mau belajar hal baru, pokoknya stuck aja gitu loh di zona nyaman ini, nggak mau keluar gitu loh, nggak mau mencoba hal baru. Dia nggak mau berkembang. Nah, ini contoh-contoh orang kayak gini, guys. Dan poin terakhir, mereka nggak menyadari kalau dia itu salah. Kadang susah juga sih, guys. Kalian pernah kan menemukan orang yang udah tahu dia salah, tapi dia nggak mau ngaku dan merasa dirinya paling benar. Manipulatif. Iya. Manipulatif, aku sebel banget sama orang yang manipulatif. Iya kan, kamu capek gak sih ngadepin orang yang manipulatif? Kayak ya udahlah, kamu tuh udah capek ngomong sama dia, ngasih saran yang terbaik buat dia, tapi dia gak mau ngedengerin kamu. Kalau aku jadi kamu, aku bye. Aku gak mau capek-capek debat, karena biarkan orang itu bakal sadar sendiri gitu loh. Kalau misalkan mereka udah kena sesuatu, kalau mereka udah sadar gitu loh, udah kena batunya, biasanya orang kayak gini tuh susah untuk berubah. Aku kalau misalkan jadi kamu, aku tuh nggak mau lagi ngobrol sama orang kayak gini karena buang-buang energi dan capek. Mungkin dia dihajar sama semesta, jadi kayak, oh iya selama ini aku salah, dia jadi memperbaiki diri. Ya amin sih ya orang kayak gini jadinya sadar. Tapi kalau orang yang nggak sadar-sadar sih ya udah sih, bye aja, capek ya nggak sih. Dan kalau misalkan untuk istilah ini confident, ya kamu bisa ngerasain sih, orang yang percaya diri itu mereka nggak akan membutuhkan validasi. Mereka nggak akan kayak pick me gitu loh, sifatnya nggak bakal pick me. Beda lah. Orang yang confident ini, mereka yakin, oh, aku percaya usaha aku ini tidak mengkhianati hasil. Tapi mereka nggak perlu ngomong ke depan orang, kayak, aku ini pede loh, nanti juga aku dapat nilai 100. Ya dia nggak perlu kayak gitu, cuma kayak yakin sama dirinya sendiri, mereka nggak butuh validasi biasanya. Ya kamu ngeliat lah ya, orang yang confident ini mau berkembang, mau belajar hal baru, kayak growth mindset gitu ya. Kamu tahu kan orang yang growth mindset, oke, minggu depan ada ujian ini. Aku udah belajar sih, coba lagi aku perhatiin lagi detail dance-nya, aku pelajarin ekspresinya, belajar di depan cermin. Ya misalnya ya, kalau ada ujian kesenian tari gitu ya. Mereka kan terus belajar. Mereka akan mencoba yang terbaik, usaha terus, belajar terus. Mereka juga tahu kalau misalkan aku salah, ya aku harus minta maaf. Nggak ada kata gengsi untuk minta maaf. Kalau misalkan dikasih saran, mereka tuh nggak menolak, pasti mereka ngedengerin. Oh yaudah, say thank you, udah ngasih saran. Biasanya orang yang confident itu optimis. Tapi optimisnya tuh nggak kayak yang orang sombong gitu loh. Jadi kayak ya udah, aku tuh optimis dengan usaha aku. Let's see aja, kita lihat nanti. Dia nggak obsesi dengan hasil. Kalau dia punya kesalahan, dia pasti mengevaluasi diri. Dia introspeksi, belajar. Oke, apa ya yang salah kemarin? Jadi kayak gitu loh. Mereka tuh nggak keras kepala kalau dibilangin. Beda sama yang istilah tadi. Kalau dibilangin malah iya, tahu. Tapi kalau orang yang confident ini, ya walaupun misalkan dia ada salah pun, mereka mau mencoba memperbaiki diri. Bukannya kayak sok tahu gitu loh. Emang ya tanpa aku jelasin kamu ngerti lah ya maksud aku. Apa perbedaan istilah ini ya. Nah sekarang aku kan udah bahas kayak gini. Teman-teman sekarang ngerasa nggak apakah kamu orang yang confident atau cocky? Atau siapa tahu orang yang kamu kenal dia punya istilah yang aku sebutin tadi. Boleh komen di bawah sini. Oke, sekian video kali ini aku membahas tentang istilah ini. Thank you so much for watching guys. Kalau kamu ada nasihat, kalau kamu ada request, aku pengen membahas apa lagi untuk next video, boleh banget komen di bawah sini. Subscribe channel ini, follow Instagram dan TikTok aku, dan follow Bigo Live aku. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye-bye!